Sahabat, mulailah perjalanan masuk ke dalam dirimu sendiri. Kau berjalan begitu jauh, tapi perjalanan yang paling esensial adalah perjalanan masuk ke dalam dirimu sendiri. Itu kutipan dari guru kita, Jalaluddin Rumi, guru sufi yang hidup 800 tahun yang lalu. Namun renungannya begitu universal, melampaui tempat dan waktu, hingga tetap kuat dan relevan bagi kita yang hidup di hari-hari ini. Rumi menyentuh kita untuk merenung bahwa dalam perjalanan hidup kita harus selalu ada momen-momen bagi kita untuk berhenti, stop sejenak, merenung kepada hal-hal yang lebih eksistensial. Kita perlu momen itu, momen me time, momen untuk sejenak berefleksi, dan bulan Ramadan adalah salah satu momen yang datang pada kita tiap tahun. Selama bulan itu pula 30 hari kita berpuasa, dan suasana batin kita, suasana yang paling nyaman untuk kita merenung. Karena itu pula, diskusi bulanan komunitas puisi esai ASEAN kali ini, yang ke-10, yang juga datang pas di era Ramadan, kita pun mengangkat topik tadarus puisi Ramadan. Kita merenung, kita menyimak melalui puisi-puisi yang acap kali ini adalah puisi-puisi spiritual. Turut hadir di sini membacakan puisi, memberikan tausiah sahabat-sahabat kita, senior-senior kita dari Malaysia, dari Indonesia, yang lebih dari 20 sahabat hadir di sini. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, antara lain ada Bapak Datuk Jasnimat Lani di sini. Ia juga presiden dari komunitas puisi esai ASEAN. Juga ada Datuk Arifin Arif di sini, juga ada Malai Ali, Malai Ahmad yang akan memberikan tausiah kepada kita. Kita sudah mendengarnya. Ada juga senior kita Sutarji Kalsumbahri, Zamawi Imron, dan lain sebagainya. Saya juga ingin ikut mengajak merenung, membawa topik yang sangat jarang diangkat dalam puisi, yaitu handphone. Ini bisa kita katakan handphone ini satu benda yang tak datang di era senior-senior kita, guru-guru kita di abad-abad lalu. Ini benda yang datang di era sekarang, peradaban digital. Namun astaga, minta ampun, ternyata handphone ini dekat sekali kepada kita. Dan saya pun membuatkan puisi untuk handphone. Katakanlah ini puisi sofistik mengenai handphone yang judulnya Handphone Kita Dekat Sekali. Tapi sebelumnya, kita mulai dengan yang ini, bahwa jika kita masuk ke dalam sejarah, kita melihat selalu ada benda-benda yang sangat dekat kepada kita.
Benda itu seringkali ia bisa berupa kitab suci. Seorang ulama acap kali membawa kitab suci di sampingnya kemanapun ia pergi, atau buku. Kaum cerdik pandai kemanapun ia berjalan, acap kali ia memegang sebuah buku di sana untuk ia baca, untuk membuatnya masuk merenung lebih jauh. Atau seorang pejalan, seorang pelaut bersamanya selalu membawa petunjuk arah, apalagi di laut. Ia harus tahu kemana kapal harus berlayar, karena semuanya serba air dan semuanya serba langit. Harus ada petunjuk kemana ini kapal diarahkan. Inilah benda-benda yang tempo dulu sangat dekat pada kita. Namun di era digital, semua benda itu sudah ada di handphone. Di handphone kita sudah bisa kita lihat dan kita simpan dan kita kaji kitab suci di sana, buku-buku di sana, ada juga penunjuk arah di sana, ada juga jam di sana. Handphone mulai menggantikan semua karena handphone bisa menyimpan semua. Dan juga ini riset yang membuat kita terpana. Ternyata ini riset dari Cellphone Statistik tahun 2021 bahwa dalam sehari rata-rata kita membuka handphone sekali per 5 menit. Bahkan dulu kita pun tak sesering ini membuka buku atau membuka kitab suci sekalipun, tapi handphone kita buka sekali setiap 5 menit. Begitu dekatnya kita dengan handphone. Ini juga ada riset yang menyatakan bahwa kini di era ini 74% dari populasi menyatakan sulit mereka meninggalkan rumah tanpa membawa handphone. Sulit sekali mereka meninggalkan handphone di rumah. Ini juga riset dari lembaga lain, dari review.org tahun 2022. Ini juga kenyataan lainnya bahwa 71% dari populasi menyatakan 10 menit pertama setelah bangun tidur, pastilah ia mengecek dan menyentuh handphonenya. Dan lagi ini fenomena lainnya, 53% dari kita rata-rata menyatakan kini tak pernah berpisah dengan handphone, bahkan lebih dari 24 jam. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita bisa berpisah dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak, dengan hal itu orang lebih dari 1 hari, lebih dari 2 hari, bahkan kadang-kadang seminggu. Tapi dengan handphone, 53% menyatakan tak lagi bisa berpisah lebih dari 24 jam. Handphone di era ini menjadi barang yang kita dekat sekali, dan saya pun membuatkan video animasi membacakan puisi yang judulnya Handphone Kita Dekat Sekali. Mari kita simak. Handphone kita dekat sekali. Karya Denny J.A. Handphone kita dekat sekali. Aku menulis, kau bantu tanganku. Aku mendengar, kau bantu telingaku. Aku melihat dunia, kau bantu mataku. Handphone, kita dekat sekali. Aku tidur, kau di sampingku. Aku kerja, kau di mejaku. Hari ini
aku tafakur menyatu dengan semesta. Handphone, kau ikut tafakur bersamaku, bersandar di sakuku. Aku berzikir, kau juga ikut berzikir. Ku sebut namanya, kau juga sebut namanya. Mengapa? Aku juga rindu padanya, Ujarmu. Handphone, kita memang dekat.